Suara angin melintasi hutan-hutan rimbun di barat Pulau Jawa. Burang-burang elang berputar tinggi dan kabut tipis bergelayut di atas aliran sungai Ciliwung yang jernih. Di balik hamparan hijau yang tak bertepi itu, berdiri sebuah kota yang luar biasa megah. Pakuan Pajajaran. Inilah pusat pemerintahan kerajaan Sunda yang saat itu sedang berada di puncak keemasannya. Di dalam istana yang kokoh, dengan pilar-pilar kayu jati yang besar dan berukir indah, seorang raja berdiri menghadap cakrawala. Sorot matanya begitu teguh, memancarkan wibawa sekaligus kasih sayang yang mendalam. Dialah Sri Baduga Maharaja, sosok yang kelak akan kita kenang sepanjang masa sebagai Prabu Siliwangi. Saat itu, alunan gamelan terdengar syahdu, menandakan sebuah upacara agung tengah berlangsung. Ribuan rakyat berkumpul di alun-alun, serentak menunduk hormat ketika Prabu Siliwangi melangkah naik ke singgasana emasnya. Dengan suara yang lantang dan penuh keyakinan, Sang Prabu bersumpah di hadapan rakyatnya, "Wahai seluruh rakyat Sunda, hari ini aku bersumpah di bawah saksi matahari dan gunang-genang para leluhur, bahwa Pajajaran akan menjadi negeri yang aman, adil, dan makmur. Tidak akan ada lagi yang kelaparan di tanah ini. Tidak akan ada lagi yang tertindas di bawah panji Sunda." Seketika, sorak-sorai puluhan ribu rakyat membahana. Suaranya bergemuruh bak ombak dahsyat yang menghantam karang. Sumpah, itu bukanlah janji kosong. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, kerajaan Sunda berkembang dengan sangat pesat. Sistem irigasi dibangun di mana-mana, mengubah ladang menjadi sawah-sawah subur yang menguning. Pelabuhan-pelabuhan menjadi ramai, dan perdagangan lada mendatangkan kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pajajaran benar-benar menjadi negeri yang gemah ripah Lojinawi. Namun, nun jauh di ufuk timur Pulau Jawa, sebuah imperium besar masih berdiri dengan gagahnya. Majapahit. Meski sama-sama kuat, takdir seolah mulai menuliskan sebuah jalur kelam yang akan menghubungkan kedua kerajaan ini. Sebuah kisah yang akan selamanya terukir dalam sejarah Nusantara. Di taman istana Pakuan yang asri, seorang putri sedang duduk termenung di bawah pohon hanjuang. Jemarinya dengan lembut memetik senar kecapi, melantunkan melodi yang begitu menyentuh hati. Wajahnya bening, bersinar laksana bulan purnama di malam hari. Dia, Pitaloka Citra Resmi, sang permata dari tanah Sunda, putri kesayangan Prabu Siliwangi. Suasana tenang itu tiba-tiba pecah ketika para utusan datang tergopoh-gopoh, membawa sebuah kabar yang sangat mengejutkan. Raja Hayam Wuruk dari Majapahit, penguasa terkuat di Nusantara, ingin mempersunting Putri Pitaloka. Kabar ini sontak membuat seluruh istana bergemuruh. Usulan ini bukan sekadar lamaran pernikahan biasa, melainkan sebuah peluang emas untuk menghapus pertikaian lama dan menyatukan cinta dua negeri besar, Sunda dan Majapahit. Prabu Siliwangi menatap putrinya dengan tatapan penuh cinta dan kebimbangan. Dengan suara lirih, ia bertanya, "Pitaloka, putriku, apakah kau bersedia menjadi jembatan perdamaian bagi kedua kerajaan kita?" Dengan keteguhan hati yang luar biasa, Putri Pitaloka menjawab, "Ayahanda, bila pernikahan ini dapat membawa kedamaian abadi bagi rakyat Sunda dan Majapahit, maka aku rela." Karena cinta sejati bukanlah hanya milik dua hati, namun milik seluruh negeri. Keputusan itu pun telah bulat. Persiapan besar-besaran segera dilakukan. Sebuah rombongan agung dari kerajaan Sunda akan berangkat menuju Majapahit, mengantarkan sang putri untuk menyatukan dua kekuatan besar. Namun, tak ada yang menyangka bahwa perjalanan yang dipenuhi harapan ini
justru akan menjadi awal dari sebuah tragedi yang akan selamanya membayangi hubungan kedua kerajaan. Sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Pasunda Bubat. Pernahkah kalian membayangkan sebuah kisah cinta yang seharusnya menyatukan dua kerajaan besar, malah berakhir menjadi pertumpahan darah paling tragis dalam sejarah Nusantara? Ini bukan dongeng, tapi kisah nyata Perang Bubat. Sebuah cerita tentang cinta, kehormatan, dan pengkhianatan. Semua bermula dari sebuah lamaran agung. Hayam Wuruk, raja muda Majapahit yang karismatik, terpikat oleh kecantikan Dyah Pitaloka, citra resmi, putri dari kerajaan Sunda. Lamaran pun dikirim, dan dengan hati gembira, kerajaan Sunda menyambutnya. Bagi mereka, ini bukan sekadar pernikahan, melainkan sebuah aliansi yang akan membawa perdamaian dan kemakmuran bagi kedua kerajaan. Bayangkan, ribuan prajurit Sunda yang gagah berani mengawal rombongan kerajaan dalam perjalanan panjang menuju Majapahit. Di sepanjang jalan, dari Cirebon hingga pesisir utara, rakyat menyambut dengan sorak-sorai. Panji-panji bergambar makan kumbang berkibar dengan bangga, melambangkan harapan akan masa depan yang cerah. Mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk merayakan penyatuan dua kekuatan besar. Namun, di ibu kota Majapahit, sebuah rencana licik sedang disusun. Gajah Mada, sang Mahapatih yang ambisius dengan sumpah palapanya, melihat pernikahan ini dari sudut pandang yang berbeda. Baginya, tidak boleh ada dua matahari di langit Nusantara. Sunda, satu-satunya kerajaan yang belum tunduk pada Majapahit, harus ditaklukkan, bukan dijadikan sekutu setara. Gajah Mada berbisik kepada para komandannya, pernikahan tidak. Ini adalah kesempatan emas. Sunda harus tunduk di bawah panji Majapahit. Di Bubat, mereka harus menyerah sebagai taklukan, bukan sebagai tamu kehormatan. Rencana jahat itu pun disiapkan dengan rapi, mengubah pesta penyambutan menjadi sebuah jebakan mematikan. Ketika rombongan kerajaan Sunda tiba di lapangan Bubat, sebuah tanah lapang di utara Trowulan, mereka terkejut. Tidak ada upacara penyambutan meriah seperti yang dijanjikan. Yang ada hanyalah barisan prajurit Majapahit dengan wajah dingin dan senjata terhunus. Suasana yang seharusnya penuh sukacita berubah menjadi tegang dan mencekam. Kemudian datanglah utusan Gajah Mada. Dengan suara lantang dan tanpa hormat, ia menyampaikan ultimatum yang menghancurkan semua harapan. Raja Sunda harus menyerahkan putrinya, Dyah Pitaloka, bukan sebagai mempelai wanita untuk Raja Hayam Wuruk, melainkan sebagai persembahan tanda takluknya kerajaan Sunda kepada Majapahit. Seketika, amarah meledak di kubu Sunda. Harga diri mereka diinjak-injak. Raja Linggabuana Wisesa, ayah Dyah Pitaloka, bangkit dengan murka. Dengan suara bergetar menahan amarah, beliau berkata, "Kami datang dengan niat suci dan kehormatan, membawa perdamaian. Tapi kalian menyambut kami dengan penghinaan yang tak termaafkan. Lebih baik kami mati berkalang tanah sebagai satria daripada hidup menanggung malu sebagai budak." Teriakan perang pun menggema. Para satria Sunda yang jumlahnya jauh lebih sedikit tidak punya pilihan lain. Mereka mencabut keris dan tombak mereka, siap mempertahankan kehormatan sampai titik darah penghabisan. Perang yang tidak seimbang pun tak terhindarkan. Di lapangan Bubat, yang seharusnya menjadi saksi cinta, kini menjadi lautan darah. Para prajurit Sunda, meskipun kalah jumlah, bertarung dengan gagah berani. Satu persatu mereka gugur, termasuk Raja Linggabuana sendiri. Melihat ayah dan seluruh pengawalnya tewas, Dyah Pitaloka mengambil keputusan yang tragis. Daripada jatuh ke tangan musuh dan hidup dalam kehinaan, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sebuah tindakan yang dikenal sebagai bela pati.
ia membuktikan bahwa kehormatan lebih berharga dari nyawa. Tragedi Bubat meninggalkan luka yang sangat dalam. Hubungan antara Sunda dan Jawa menjadi tegang selama berabad-abad setelahnya. Hayam Wuruk sendiri dikabarkan sangat terpukul dan menyesali tindakan Gajah Mada. Namun semua sudah terlambat. Kisah ini menjadi pengingat abadi bahwa ambisi buta dan arogansi bisa menghancurkan segalanya. Bahkan cinta yang paling tulus sekalipun. Itulah kisah tragis Perang Bubat. Sebuah pelajaran berharga tentang kehormatan, pengorbanan, dan konsekuensi dari sebuah pengkhianatan. Dentang senjata menggema di tanah lapang. Gemuruh perang mengguncang dataran Bubat. Di sana, prajurit Sunda, meski jumlahnya kalah jauh, berdiri teguh. Mereka melawan pasukan Majapahit yang membentang laksana lautan manusia. Setiap ayunan pedang, setiap desingan anak panah adalah bukti kegigihan demi menjaga tanah dan kehormatan leluhur. Di tengah kekacauan itu, seorang putri berdiri tegak. Wajahnya pucat, namun matanya menyala penuh keteguhan dan keberanian. Dialah Putri Pitaloka. Dengan suara yang mantap, ia berkata, "Jika kehadiranku menjadi alasan tercorengnya martabat Sunda, maka biarlah aku memilih jalan yang menjaga kehormatan ayahanda dan rakyatku." Ia memejamkan mata, menundukkan kepala dalam doa yang panjang dan hening. Hembusan angin membawa isak tangis dan doa para satria yang tersisa. Sebuah tekad yang tak akan pernah tunduk. Di kejauhan, Prabu Siliwangi menatap dengan hati yang bergetar. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Anakku, engkaulah cahaya Pajajaran." Perlahan, riuh perang berganti menjadi keheningan yang mencekam. Tanah Bubat kini menjadi saksi bisu sebuah kesetiaan dan pengorbanan yang tak terucapkan. Kabar duka itu pun sampai ke ibu kota, Pakuan Pajajaran. Rakyat berduka, langit seakan ikut bersedih. Awan mendadak gelap, dan hujan turun deras seolah menangisi bumi Pasundan. Di puncak Gunung Salak, Prabu Siliwangi menatap jauh ke arah timur, ke tempat di mana harapan telah sirna. Dengan suara yang berat, namun penuh keyakinan, ia berkata, "Hari ini harapan terputus, namun kehormatan Sunda tak akan pernah runtuh. Selama tanah Pasundan berdiri, nama Sunda akan tetap hidup." Sejak saat itu, legenda mulai berbisik. Konon, Prabu Siliwangi dan para pengikut setianya menghilang ke dalam rimba mistis. Mereka dipercaya menjelma menjadi macan putih, penjaga abadi tanah Sunda. Sebuah legenda yang terus hidup hingga kini, bahwa macan putih itu akan kembali ketika Pasundan berada dalam ancaman. Tragedi Bubat menjadi luka sejarah yang tak akan pernah terlupakan. Pakuan Pajajaran memang runtuh pada tahun 1579. Namun, nama Sunda tidak pernah padam. Rohnya terus hidup dalam setiap alunan kecapi suling yang merdu, dalam kelembutan bahasa Sunda yang santun, dan dalam keberanian masyarakatnya yang tak pernah lekang oleh waktu. Roh Prabu Siliwangi tetap bergemuruh di setiap jengkal tanah Pasundan. Sunda mungkin telah kehilangan kerajaannya, tetapi mereka tidak pernah kehilangan kehormatannya. Sebuah warisan yang terus dijaga, sebuah semangat yang tak akan pernah mati. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus belajar dari sejarah bersama. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sampai jumpa di video selanjutnya.